Pertanyaan dasar kami itu sederhana sekali, Pak Zaim, tetapi bagaimana pertanyaan yang sederhana ini kalau saya lempar ke ahlinya kan pasti akan berkembang kan. Saya Ibaratnya sederhana itu loh Mas. Cari yang sederhana itu yang berat itu. Iya, pertanyaan saya sederhana sekali karena kan kita ini kan selama ini ya mendengar bahwa Pancasila itu selalu menjadi diskusi akademis yang serius, yang terlihat, yang kelihatannya itu berat, kelihatannya hanya bisa dipahami oleh orang-orang intelektual begitu. Nah, oleh karena itu, bagaimana ini menurut Pak Zaim seandainya Pancasila ini kita bumikan sehingga orang saudara-saudara kita yang masih usia milenial ini bisa paham Pancasila, bisa mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila tanpa harus dia dicekoki tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, misalnya dia bisa mempraktekannya dalam keseharian ya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Karena saat ini kan ini Pak Zaim ya, malaikat roket atlet itu catatannya ada dua, amal di dunia nyata dan amal di dunia maya. Oh, baik, selanjutnya saya serahkan ke Pak Zaim, monggo. Ya, terima kasih Mas Anwar. Jadi ini pertanyaan sederhana ini yang sebenarnya malah berat ya. Kalau pernyataannya berat itu gampang. Pertanyaan sederhana ini jawabnya malah berat. Kalau kita lihat kembali perjalanan Pancasila itu kan sebenarnya kan sederhana sekali. Jadi kitanya yang membuat rumit gitu. Ketika tahun 45 dilahirkan itu Bung Karno melahirkan itu kan juga Bung Karno hanya mengatakan bahwa pokoknya ada 5 sila. Gitu. Kemudian saat dirumuskan kembali di 22 Juni itu juga rumusannya hanya seperti itu dan kemudian ditegaskan di 18 Agustus. Jadi Pancasila itu apa? Pancasila hanya lima sila itu saja. Soal ketuhanan, soal kemanusiaan, soal soal persatuan atau kebangsaan, soal gotong royong atau demokrasi, dan soal keadilan sosial. Jadi sesederhana itu. Nah, tapi kemudian kita sendiri yang mencoba untuk mengolah itu kan. Jadi mencari-cari filsafatnya apa di balik itu semua. Padahal di saat awal tidak bicara yang sejauh itu. Itu yang jadi soal. Itu yang membuat kemudian mengapa Pancasila menjadi ranah akademis saja dan tidak menjadi ranah publik. Dan ketika itu sudah menjadi bukan ranah publik ya kemudian publik ngambil rileks saja, ambil jarak saja dengan apa yang menjadi realita Pancasila itu. Nah, itu yang kalau saya lihat ke sana. Jadi naluri kita yang terlalu memfilsafat. Filsafat itu penting dan diperlukan tentu. Tapi ketika semuanya mau ditarik ke sana, itulah menjadi akar masalah utama dari Pancasila mengapa selama ini berat. Itu pandangan saya sementara. Tapi Mas Zaim, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin cari tahu dulu ini apa sih sebenarnya yang menghalangi Pancasila atau yang dihadapi Pancasila yang eksistensinya ini sebagai ideologi dasar negara saat ini. Tantangannya apa saja sih Pak itu? Ya, saya melihat kita harus bersyukur sekali sebenarnya kalau kita melihat Pancasila dalam konteks ideologi yang kemudian
dirumuskan sebagai dasar negara, kita sangat bersyukur. Artinya para pendiri bangsa kita dulu itu berhasil menggali dan kemudian menata galian tersebut dalam sebuah kemasan yang sederhana, tetapi itu sangat efektif bagi bangsa ini untuk maju. Intinya apa? Intinya ya kalau bangsa ini mau sukses, baik di tataran sebagai bangsa, negara, maupun juga di tataran individu, petunjuknya itu sudah diberikan dengan sangat jelas. Karena jelasnya dasar negara dan dasar negara tersebut. Jadi kalau mau sukses, kuncinya pertama-tama ya, mari optimalkan ketuhanan kita masing-masing. Jadi selama semua dilandasi pada aspek ketuhanan, itu pangkal utama untuk membuka kunci sukses. Dan kemudian setelah itu tidak cukup cermat ya. Ketika tadi dipakai sebagai satu dasar yang lebih luas, maka ada sebuah kemerdekaan dari setiap individu, setiap elemen bangsa ini untuk memberikan pemaknaan masing-masing sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah itu yang paling penting dan yang diperlukan oleh negara, oleh pemerintah adalah bagaimana menyuburkan gitu, iklim sehingga tanaman tersebut dan tanaman nilai-nilai tersebut memang bisa tumbuh subur seperti yang semestinya. Nah, tantangannya adalah bahwa bangsa dan masyarakat kita ini sangat-sangat beragam. Bukan hanya secara keagamaan, etnisitas, tapi juga cara berpikir, budaya, dan sebagainya. Nah, ini yang kadang menyulitkan kita kalau kita mau melihat bahwa seluruhnya sudah tumbuh dengan baik. Kadang dengan ada tentu saja di realita tidak semuanya bisa tumbuh seperti kita menanam tanaman di kebun atau di sawah kita, tidak semuanya tumbuh dengan ideal. Nah, itu yang kadang kemudian membuat kita cemas dan kemudian kita mencoba membuat satu pendekatan yang mau tujuan kita mengatasi masalah-masalah tersebut. Tetapi tanpa sadar kita kemudian membuat satu formula yang tujuannya adalah mengatasi masalah tersebut. Tapi formula ini kemudian kita berlakukan keseluruhannya sekaligus. Dan ini kemudian tidak membuat yang lain subur, yang kemudian malah bisa tanpa sadar menghambat yang lain. Nah, saya melihat kalau kita mencoba untuk menyeragamkan, memfokuskan atau merumuskan sebuah format tertentu, gitu kan, itu yang saya duga akan menjadi masalah. Seperti juga dulu Orde tujuannya baik dan seluruh tim pemikirnya pasti sudah berpikir sangat sungguh-sungguh, gitu. Tetapi balik bahwa kompleksitas kita luar biasa, keragaman kita luar biasa. Kita sadari dari awal, kita apresiasi bahwa tidak ada satu pendekatan tunggal yang perlu menyuburkan iklim sehingga benih-benih yang ada dengan segala ragamnya tersebut bisa tumbuh dengan baik masing-masing. Nah mungkin gitu, Mas Anwar. Tapi contoh realnya ini loh Pak Zain, bagaimana cara menyuburkan? Nah ini godaan terberat bagi kita, gitu. Untuk karena kita ingin segera melihat hasil yang konkret, gitu kan. Padahal kadang-kadang memang ketika kita beragam dan sebagainya, segala
itu dibutuhkan kesabaran yang lebih. Nah, saya percaya begini, kalau Mas Anwar pulang ke daerah masing-masing, atau kita pulang ke daerah masing-masing, di setiap daerah kita itu kan selalu ada contoh-contoh konkret, contoh-contoh konkret yang sangat Pancasilais. Nah, ini yang kemudian kita tidak cukup sabar untuk kemudian memotret contoh-contoh tersebut karena kita anggap itu kecil, gitu kan. Kemudian kita mencoba untuk membuat suatu men-scale up-kan, ya, menaikkan skalanya langsung ke nasional dengan satu jurus. Nah, persoalannya di sana. Terus sekali lagi kalau kita bicara di real, di masyarakat, di grassroots, Pancasila ini ya secara umum relatif baik-baik kok. Masyarakat kita itu baik-baik, dan Indonesia itu sampai sekarang masih menjadi, kalau menurut saya, menjadi satu tempat yang paling asik untuk ditinggali, karena sebenarnya masyarakat juga menjalankan Pancasila di levelnya masing-masing. Ini kalau kita lihat ke akar rumput, sangat enak di Indonesia. Kurang lebih begitu, Mas Nur. Tapi begini Pak Zaim ya, kira-kira sila yang poin ke sila berapa ya yang paling menonjol dan sampai yang paling menonjol sampai yang sedikit sekali dipraktekkan gitu ya. Kalau misalnya boleh kita ini ya, kita pertajam begitu ya. Nah, kalau itu kan perlu riset serius. dan kita secara keseluruhan belum melakukan riset serius. Di setiap level, di setiap orang, di setiap komunitas, kadarnya tentu beda-beda. Dan itu menurut saya nggak apa-apa juga. Tidak harus kemudian kita potret menjadi seragam, tidak harus. Paling sebenarnya begini, mari kita tanya pada setiap siapapun yang kita temui, kira-kira bertuhan nggak? Maka 99,9% akan menjawab iya. Nah, lalu wujud bertuhan ini seperti apa? Dan ketika kita masuk ke sana, akan ada jawaban yang luar biasa banyak. Bahwa cara bertuhan saya yang paling nyaman begini, yang paling nyaman seperti ini, yang paling nyaman begini. Nah, dari sekian ragam ini yang kemudian tidak bisa kemudian kita generalisasi bahwa harus seperti ini. Jadi biarkan saja dengan keragaman tersebut dan tidak perlu di generalisasi. Nah, ini memang tidak mudah karena kalau kita bicara dunia akademik gitu, itu hampir selalu membutuhkan generalisasi, membutuhkan potret yang konkret sekali. Bisa dirumuskan, bisa dikomunikasikan dengan jelas. Tetapi dalam kehidupan nyata sebenarnya tidak perlu. Sepanjang nilai-nilai tadi memang mengantarkan diri masing-masing menjadi pribadi yang lebih baik di levelnya masing-masing. Nah, itu bicara Tuhan. Begitu juga kemanusiaan. Nanti terjemahannya juga menjadi akan beragam sekali. Itu kalau ditanya, hampir setiap kali ketemu orang, saya sering nyoba itu, Mas. Berkemanusiaan nggak? Ya dia akan jawab iya, Pak. Nah, wujudnya seperti apa? Di situ udah mulai banyak lagi. Nah, dan selanjutnya. Jadi saya kira memang tidak perlu di generalisasi, dan tantangannya adalah bagaimana dunia akademik bisa menerima realita bahwa tidak ada generalisasi yang akan pas kapanpun. Tetapi harus memang menerima keragaman yang luar biasa dalam hal pemaknaan, dalam hal operasionalisasi di akar rumput. Kurang lebih begitu. Baik, tapi ini kalau saya dengar dari yang Pak Zaim sampaikan, sepertinya saya ini agak kurang percaya ya dengan surveinya LEDNJA yang mengatakan bahwa
selama 13 tahun atau berapa itu kepercayaan masyarakat Indonesia itu tentang Pancasila turun 10%. Atau surveinya Alfara sekitar ada 17,4% mahasiswa dan pelajar yang mengidolakan sistem khilafah yang artinya ingin menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kalau tadi Pak Zaim statementnya seperti itu, di grassroots itu baik-baik saja kok gitu ya. Nah, lalu yang turun ini di mana dan apa faktornya ya Pak Zaim? Tergantung yang diukur kan Mas. Ketika yang diukur tadi persepsi, dan persepsinya sudah ditentukan, gitu kan, sudah ditetapkan bahwa persepsinya ada seperti ini. Nah, itu bisa saja bahwa itu turun. Apa yang dianggap Pancasilais dan tidak Pancasilais ditentukan menjadi sebuah persepsi, gitu, lalu diukur, ya bisa saja itu turun. Tetapi apakah persepsi itu menggambarkan kepancasilaan yang sesungguhnya belum tentu juga, karena persepsi punya keterbatasan. Karena misalkan ketika mereka menolak Pancasila, gitu, barangkali yang ditolak adalah idiom Pancasila yang ada di yang keliru dalam benak mereka. Jadi ada, dan bisa saja mereka menolak itu. Tetapi balik kalau ditanya pada yang paling basic, gitu, kamu bertuhan nggak? Kamu berkemanusiaan nggak? Kamu punya ingin bersatu membangun kebangsaan tidak? Dan kamu tertarik bergotong royong apa tidak? Dan kamu tertarik pada keadilan sosial apa tidak? Kalau pertanyaannya seperti itu, maka saya yakin banget itu 99,99% ya akan mengatakan iya. Soal kemudian berapa levelnya, gitu kan, itu udah soal kedua. Tapi bahwa elemen itu ada di dalam diri setiap kita, dan kemudian tinggal kita balik lagi. Pengen hidup lebih nyaman nggak? Lebih bahagia nggak? Lebih sukses nggak? Ya, kalau iya ya tumbuhkan setiap nilai-nilai tadi, kelima nilai tadi yang ada dalam diri kita masing-masing, dan insya Allah kita akan menjadi pribadi yang. Jadi kalau yang tadi diukur itu kan lebih pada ada sebuah image Pancasila yang terdefinisikan tertentu, dan orang bisa saja menolak terhadap itu. Oh ya, jadi kalau misalnya saya bisa simpulkan begitu Pak ya. Jadi kalau misalnya yang jadi tolok ukur Pancasila ini adalah esensinya, hampir seluruh masyarakat Indonesia ya, kecuali 0,1% ini yang tidak punya jiwa Pancasilais begitu ya Pak Zaim ya. Kurang lebih begitulah. Tapi ini saya kembalikan fokus ke ini lagi Pak Zaim, tentang bagaimana sih cara kita itu agar bisa memahamkan nilai-nilai seperti saat ini, seperti yang tadi Pak Zaim sampaikan, ada gotong royong, ada kemanusiaan, ada persatuan, ada ingin membina suatu negara yang makmur. Nah, di dunianya generasi-generasi milenial kita itu, yang saat ini dunianya sudah terbagi menjadi dua, dan hubungan sosialnya sudah menjadi media sosial, tidak sosial yang nyata, tapi sosial yang maya. Nah, kira-kira langkah kita ini seperti apa harusnya memberikan pemahaman kepada mereka tentang Pancasila ini? Ini memahamkannya ke siapa ini, Mas Anwar? Ke milenial ini Ke loh, Pak. milenial. Nah, kalau ke milenial ini pertanyaannya ke saya menjadi nggak pas ini kan, karena saya produk kolonial. Kan? Oh, saya baby boomers harus menerima ke milenial. Pertanyaan itu akan jauh lebih tepat ditujukan pada milenial, dan saya kira akan sangat menarik kalau suatu saat nih buletinnya kawan-kawan ini menggarap khusus misalkan satu seri itu bicara tentang
bagaimana nilai ketuhanan memotret betul ketuhanan versinya milenial. Lalu edisi berikutnya versi kolonial. terhadap kemanusiaan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, mendasar. Nah, kalau saya sedikit boleh berkomentar, memang kayak saya ini kan generasinya generasi disket, Mas ya. Belum sungguh-sungguh generasi digital. Iya. Dan itu bukan hanya saya. Kadang-kadang yang di sisi teman-teman di pengendali negara gitu, itu juga masih menggunakan pendekatan disket dibanding dengan pendekatan digital. Nah, rumusan-rumusan filsafat Pancasila selama ini, gitu kan, ideologi selama ini itu juga masih rada disket. belum sungguh-sungguh milenial. Nah, ini ada generation gap dalam pemaknaan yang saya kira menjadi satu tantangan yang harus diatasi bersama, saya kira. Tapi kalau misalnya kita ambil indikator yang berkaitan dengan milenial ya, mungkin terkait dengan sistem pendidikan saat ini ya, yang itu harusnya kan memang bisa menyampaikan pesan-pesan Pancasila, seperti misalnya kemarin yang dirumuskan pada rancangan undang-undang rancangan pendidikan untuk tahun 2045 itu. Nah, kalau Pak Zaim sendiri melihat apakah sistem pendidikan atau pola pendidikan yang ada di Indonesia saat ini itu apa namanya merepresentasikan dari nilai-nilai Pancasila atau belum? Kalau indikatornya milenial kita ambil pendidikan lah. Pertanyaannya adalah apakah memang generasi milenial ini sudah tertarik pada Pancasila atau belum? Kalau memang belum cukup tertarik, ya berarti ada yang perlu kita perbaiki dari pendekatan pendidikan kita. Nah, ada dua mahaguru pendidikan yang penting untuk selalu kita rujuk. Gitu. Yang pertama adalah Ki Hajar Dewantara, yang kedua adalah Engku Muhammad Syafi'i, pendiri INS Kaitana. Pendekatannya sangat mirip. Ki Hajar Dewantara menekankan soal among. Pendidikan adalah among, pendidikan adalah mengasuh. Dan bahasa sekarang sebenarnya pendidikan harus mampu menjadi coach, jadi harus melakukan coaching terhadap peserta didik. Inti coaching itu apa? Inti coaching adalah mampu menumbuhkan potensi dari setiap anak. Jadi istilahnya adalah mengeluarkan potensi inside out. Nah, tadi bagaimana potensi anak-anak tadi dalam masing-masing nilai dari kelima sila itu. Nah, sekarang baik yang sempit atau pendidikan besar masih cenderung untuk inginnya outside in, ingin memasukkan ke dalam anak. Diasumsikan bahwa anak nggak cukup memiliki nilai-nilai itu, gitu. Sehingga kita harus menyusunkan satu resep dari luar, kita suapkan kepada mereka. Membalik bahwa kita datang itu praktis tidak berpretensi apa-apa selain menjadi fasilitator agar anak tumbuh potensi masing-masing dalam 5 nilai tersebut. Dengan demikian, anak akan menjadi pribadi yang sangat aktif. Ini kata aktif itu diistilahkan dengan sangat tegas oleh Engku Syafi'i. Anak akan sangat aktif, mengembangkan dirinya sendiri. Jadi bukan negara, bukan guru, bukan siapa-siapa, tapi setiap anak akan mengembangkan dirinya sendiri. Sangat aktif.
Itu yang saya kira menjadi penting ketika kita masuk pendidikan secara umum terhadap Pancasila. Mengenai Pancasilanya sendiri, kita harus kembalikan kepada spirit tahun 45, bagaimana Pancasila itu lahir. Yakni Pancasila lahir itu sebagai dasar, sebagai ideologi bangsa, sebagai dasar yang global sekali, yang makro sekali. Nah, ini jangan kemudian dipersempit menjadi ideologi politik. Karena menjadi ketika ideologi politik kemudian akan menjadi banyak benturan dan kemudian akan banyak klaim-klaiman bahwa saya Pancasilais dan situ tidak Pancasilais. Padahal semangat Pancasila itu merangkul semuanya. Nah, ini harus kembali ke sana. Seperti kita lihat dalam perumusan 22 Juni, itu kan ada dua kubu yang sangat serius, kebangsaan dan keagamaan. Apa yang terjadi adalah kedua-duanya saling merangkul, jadi bukan menegasikan. Dan kemudian sudah sampai menjadi perumusan yang utuh. Dan itu tidak cukup juga, ternyata perumusan itu dianggap masih kurang bisa mewadahi aspirasi sebagian kalangan. Maka kemudian ada spirit merangkul kembali, sehingga 7 kata itu dicoret. Nah, sekarang ini yang diperlukan dari kita adalah bagaimana semua ini saling justru malah merangkul dan merangkul siapapun gitu. Yang dianggap tanda petik agak berseberangan pun gitu. Ya harus terus malah justru harus kita rangkul. Bahwa kemudian kalau ada persoalan sampai ke hukum, ya tentu hukum harus ditegakkan. Hanya saja spirit merangkul ini yang saya kira akan perlu lebih banyak, dan menuju coaching tadi, bahwa anak-anak asik menemukan caranya berpancasila sendiri-sendiri tanpa harus kita dikte. Tapi ini ya Pak, kemarin kita juga sempat diskusi juga dengan adanya program Kampus Merdeka begitu ya. Karena apalagi di era digital seperti saat ini ya, kemarin misalnya LPIM UIN itu menseminarkan hasil risetnya itu bahwa kontestasi ideologi keagamaan di media sosial itu sangat ketat sekali ya. Ada yang menariknya yang Islamis dan konservatif ini tinggi angka prosentasenya ini, Pak Zaim. Nah, kira-kira kalau misalnya siswa ataupun mahasiswa ketika kita bebaskan untuk aktif mengembangkan peminatan mereka, apakah tidak khawatir nanti Pak Zaim untuk kalau kita sih misalnya kalau orang-orang moderat kan selalu lebih baik merangkul daripada memukul gitu. Kalau kelompok mereka itu sukanya memukul. Nah, kira-kira Pak Zaim, apakah tidak ada kekhawatiran seandainya ini ketika nanti diberikan peluang untuk aktif, untuk mengembangkan dirinya, justru mereka aktifnya di sana, Pak Zaim. Ini bagaimana? Problem atau tidak? Ada dua hal ya Mas ya. Pertama, mengapa itu terjadi dikotomi yang begitu diametral? Ini sebenarnya ini ada pengaruh politik yang luar biasa, dan puncaknya itu adalah pada pemilihan gubernur Jakarta. Karena Jakarta ibu kota, maka semua perhatiannya ke sana. Nah, celakanya yang kemarin itu berhadapan itu sangat diametral gitu. Yang satu keturunan Arab, satu lagi keturunan Tionghoa. Yang satu agamanya Islam, satu agamanya Kristen. Jadi terlalu diametral. Pada itu kontestasi politik ke jangka pendek, dan semua kemudian perhatiannya ke sana. Ini yang kemudian menjadi memuncak sekali. Nah, saya percaya bahwa ke depan tidak akan segitu lagi, dan sudah pelan-pelan sudah mulai menurun. Dan juga upaya dari
negara, dari pemerintah, dan juga teman-teman dari kalangan civil society untuk menurunkan ketegangan itu juga saya melihat cukup efektif, termasuk menangkal radikalisasi dan sebagainya. Jadi kecenderungan radikal akan selalu ada, namanya juga masyarakat. Tetapi selama itu masih dalam sebuah koridor pemikiran yang aman, saya kira sah-sah saja selama tidak sampai pada tadi mengganggu pada pelanggaran hukum secara serius. Kemudian yang kedua adalah saya itu di peternakan S1 saya, Mas. Jadi ada dua pendekatan ya di alam nyata, di dunia peternakan dan di kehidupan nyata juga sama. Itu selalu ada mikroba positif, bakteri positif dan bakteri negatif. Dan tentu saja kita harus menekan agar bakteri negatif ini tidak sampai tumbuh. Karena kalau sampai tumbuh, ini akan menjadi sangat merusak. Nah, kemudian bagaimana mengelola bakteri mikroba ini? Mikroba atau bakteri ini. Ada satu pendekatan, yang pendekatan salah satunya adalah, ya mari kita gunakan antibiotik secara ketat. Jadi semuanya harus dibersihkan, di antibiotikan, gitu, agar mikroba-mikroba negatif tadi mati. Persoalannya adalah ketika itu diberlakukan, gitu, pada akhirnya bukan hanya mikroba negatif yang mati, tapi seluruh mikroba bisa mati. Dan kemudian kualitas hidup, kalau itu terjadi, hidup tanpa mikroba, gitu, walaupun karena kita ingin membebaskan diri dari antibiotik tadi, maka kualitas hidupnya akan buruk, akan bergantung obat dan sebagainya. Begitu juga masyarakat. Kalau tidak ada tantangan dari satu hal yang negatif, maka imunitas masyarakat itu tidak akan berkembang dengan baik dan malah akan sangat rawan ketika tiba-tiba dan kita mau mengontrol seluruhnya. Jadi sepanjang itu tadi tidak sampai ranah melanggar hukum, saya kira hal-hal apapun yang terjadi di masyarakat sepanjang itu pemikiran, apalagi di ranah-ranah pemikiran akademis, gitu, itu nggak ada masalah. Dan saya tidak khawatir, karena kalau melihat realita di lapangan sekarang ini, balik dengan segala tantangannya tadi, Indonesia tetap menjadi salah satu negara yang paling damai di dunia. Apapun ya. Jadi yang kita sulit untuk dapatkan itu, baik di negara sekuler maupun di negara beragama, gitu. Nah, di Indonesia, gitu, alhamdulillah itu ada, bahwa ada 1-2 kasus meledak dan sebagainya, secara umum semakin terkendali, dan kadang-kadang ada soal isu-isu yang intoleran dan sebagainya. Ini kan menjadi seperti banyak, karena dulu setiap hal itu kan terbatasi di lingkungan masing-masing. Sekarang ini kan kemudian dilempar ke medsos, sehingga kita semua tahu, tetapi kita kehilangan konteksnya. Lalu kita semua komentar, dan itu yang kemudian membuat ribut. Jadi kalau terus spirit merangkul, dan namanya merangkul tetap bukan membenarkan orang yang salah tetap harus ditindak. Itu saya kira akan menjadi jauh lebih sehat. Dan nah, itu sebagai penutup Pak Zaim. Saya catat tadi Pak Zaim paling tidak 2 kali ya mengaitkan bahwa Pancasila ketika dipatronkan dengan politik itu nanti akan muncul sok Pancasilais, gitu kan.
Terus tadi ada mengaitkannya dengan peristiwa 2017. Nah, ini baiknya bagaimana, Pak? Saya ini sebagai closing statement, baiknya bagaimana kita membumikan Pancasila. Apakah kita membumikan Pancasila ini hanya murni menafsirkan Pancasila dengan etika-etika kehidupan sosial setiap hari dan menjauhkannya dari perpolitikan, karena kita hidup juga di negara yang demokrasi dan saya beberapa kali mendapati ada kelompok yang tidak percaya Pancasila itu bukan karena dia tidak percaya Pancasila, tapi tidak sepakat dengan pimpinan yang sah saat ini misalnya. Nah, ini seharusnya nah, monggo Pak. Tidak boleh juga dilepas dari politik, karena apapun politik bagian dari kehidupan kita. Tetapi mari kita tempatkan dalam proporsinya, jadi proporsi yang lebih besar. Saya akan pinjam pendekatannya Yudilatif dalam hal ini. Ketika kita mau membumikan Pancasila dalam pengertian yang sebenar-benarnya luas, maka ada 3 ranah yang perlu digarap. Pertama adalah soal tata nilai, yang kedua adalah tata kelola, yang ketiga adalah tata sejahtera, istilah Yudilatif itu. Jadi 3 ini harus digarap secara bareng. Nah, negara melalui pemerintah perlu menyuburkan di 3 hal tersebut sekaligus. Jadi tata nilai, tata kelola, dan kemudian tata sejahtera. Hanya saja dalam operasional, pada tata nilai dan tata sejahtera, negara atau pemerintah nggak boleh terlalu masuk. Karena pemerintah nggak punya kemampuan ke arah itu. Jadi pada kasus tata nilai harus lebih banyak diserahkan pada civil society. Jadi kepada ormas-ormas, kepada kelompok-kelompok masyarakat sendiri, pada NU, pada Muhammadiyah, sampai pada NGO, pada kawan civil society, untuk kemudian ini sendiri, ya. Jadi negara melalui lembaga apapun, kalau masuk ke situ akan terlalu masuk ke situ akan keliru. Misalkan BPIP terlalu masuk ke sana akan keliru. Dalam urusan tata nilai BPIP yang diperlukan adalah menyuburkan peran serta dari civil society tadi saja, agar civil society mengembangkan tata nilai. Yang kita bicarakan dari tadi kan lebih banyak ke tata nilai. Nah, lalu yang paling diperlukan oleh negara apa? Dan memang itu tugas negara dan punya kapasitas, yaitu mengembangkan tata kelola. Jadi BPIP misalnya betul-betul lebih banyak daripada bicara ke publik. Bicara ke publik silahkan ke masing-masing ormas, masing-masing civil society. BPIP perlu lebih banyak duduk justru dengan lembaga-lembaga pemerintah. Bagaimana lembaga-lembaga bisa menjalankan tata kelola yang sangat baik. Memang good governance-nya berjalan dengan baik, meritokrasi berjalan baik dan sebagainya. Itu ranah yang memang ranahnya pemerintah, dan itu memang harus dikawal dengan sangat kuat. Kemudian yang ketiga adalah tata sejahtera. Tata sejahtera tadi juga tidak boleh lagi pemerintah untuk masuk karena nggak punya lagi kemampuan. Kalau dalam tadi tata nilai diserahkan pada civil society, untuk tata sejahtera serahkan pada dunia usaha. Dan pemerintah tugasnya adalah memberikan iklim yang baik sehingga tata usaha, tata sejahtera atau dunia usaha tadi bisa berjalan dengan sangat keras. Nah, ini yang perlu dikelola. Dan misalkan ketika menyangkut politik, yang diperlukan adalah bagaimana lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Misalkan kalau sekarang BPIP, kalau zaman Pak Harto dulu atau zaman Orde Baru dulu BP7 gitu. Atau nanti ke depan suatu saat apalagi gitu.
justru lebih banyak duduk dengan kalangan politik, dengan partai politik, tidak kembali dengan publik. Bahwa partai-partai politik memang menjalankan governance-nya sebagai partai politik yang baik. Nah, ini akan menjadi sangat sehat. Nah, kemudian sekali lagi untuk urusan tata nilai yang kita banyak diskusikan dari tadi, serahkan sepenuhnya pada civil society. Nah, menyangkut dunia pendidikan, apa yang digarap oleh Mas Menteri tentang Merdeka Belajar ini sebenarnya sudah menuju ke arah itu, yakni mendisrupsi sebuah format berpikir lama kita yang tadi saya sebut masih gaya disket tadi di dunia pendidikan menuju pada digital sama sekali. Nah, ini yang harus disambut dengan kata Merdeka Belajar. Tapi Merdeka Belajar itu kan membuat setiap elemen anak itu bisa punya tafsirnya masing-masing dan berinteraksi satu sama lain. Dan saya percaya ketika seluruh elemen yang sangat berbeda tadi, jumpaan yang besar di ruang kreatif, gitu, maka nggak mungkin deh kita menjadi ekstrim banget. Nah, sekarang menjadi ekstremitas itu menjadi muncul karena ruang perjumpaan itu makin sempit dan kemudian setiap orang kemudian asik dalam silonya masing-masing, dalam sangkarnya masing-masing. Kurang lebih begitu, Mas.